Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas dan membahas mengenai materi aspek teknis dan operasi. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai materi ini, silakan teman-teman untuk mensubscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan pengertian aspek teknis dan operasi. Aspek teknis dan operasi sering juga disebut aspek produksi. Aspek ini penting karena menyangkut hal-hal seperti penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya, termasuk pemilihan teknologi. Jadi secara umum dapat kita pahami bahwa tujuan dari aspek teknis ini adalah bagaimana dalam memulai sebuah usaha harus dulu memperhatikan penentuan lokasi yang mau kita tempati untuk membangun sebuah usaha. Selanjutnya menentukan besaran produksi yang akan kita buat atau kita kelola. Yang selanjutnya juga tata letak atau apakah sudah strategis tempat yang kita jadikan sebagai tempat untuk membangun sebuah usaha. Dan selanjutnya mengenai penyusunan peralatan pabrik dan sekaligus produksinya, termasuk pemilihan teknologi yang kita gunakan pada pengoperasian usaha yang kita jalankan. Kita lanjut mengenai tujuan aspek teknis dan operasi. Jadi secara umum ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis dan operasi, yaitu pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout atau tata letak yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode penyediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang kelima, agar perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Jadi tujuan dari aspek teknis dan operasi ini adalah bagaimana untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada pada tujuan aspek teknis ini. Kita lanjut teman-teman mengenai penentuan lokasi usaha. Jadi yang juga perlu untuk diperhatikan dalam penentuan lokasi usaha itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kantor pusat. Pertimbangan untuk menentukan lokasi kantor pusat yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah dalam menentukan lokasi pusat sebuah usaha yang akan kita bangun, salah satu faktornya dengan melakukan pendekatan terhadap dekatnya dengan pemerintah atau dekatnya dengan lembaga keuangan, dekat dengan pasar sebagai tempat penyaluran dari produksi yang kita buat, dan tersedia sarana dan prasarana. Selanjutnya mengenai penentuan lokasi cabang. Mengenai penentuan lokasi cabang ini dengan mempertimbangkan pertama adalah dia dekat di kawasan industri, kedua dekat dengan pasar, ketiga dekat dengan bahan baku, dan keempat adalah lokasi gedung. Lokasi gedung ini saya kira kita paham di mana tempat yang cocok untuk kita tempati dalam menentukan mana lokasi yang tepat untuk kita jadikan tempat gedung kita atau penampungan produksi yang kita buat. Selanjutnya lokasi pabrik.
Dalam menentukan lokasi pabrik perlu untuk kita memperhatikan faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer misalnya tersedianya sarana dan prasarana seperti listrik. Yang kedua, sikap masyarakat dalam suatu lingkungan tersebut merespon. Dan selanjutnya pada sifat faktor sekunder kita dapat melihat dari sisi biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gudang. Kita lanjut, metode penilaian lokasi. Pada metode penilaian lokasi ini terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan. Pertama adalah metode nilai hasil value. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pasar, bahan baku, transportasi, dan lain sebagainya. Itu pada nilai value pada metode penilaian lokasi, salah satu faktornya. Yang kedua adalah metode perbandingan biaya. Yang ketiga adalah metode analisis ekonomi. Selanjutnya, luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan jumlah produksi yang dihasilkan di dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas, teknis, dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Secara umum, teman-teman, luas produksi ekonomis yang dapat kita ukur antara lain, pertama adalah kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, daur hidup produksi dan produksi substitusi dari produk tersebut. Selanjutnya, pada pembahasan tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi dan operasi. Layout dapat menghasilkan keuntungan dengan beberapa faktor. Pertama adalah memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua adalah pemakaian ruang yang efisien. Yang ketiga adalah mengurangi biaya produksi dan investasi. Yang keempat adalah aliran material menjadi lancar. Yang kelima, pengangkutan material dan barang menjadi rendah. Yang keenam, kebutuhan penyediaan yang rendah. Yang ketujuh, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Jadi tata letak yang dimaksud di sini adalah penentuan dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk. Jadi fasilitas yang digunakan dalam mengelola produk, baik itu tenaga kerjanya ataupun fasilitas-fasilitas lain yang menunjang bagi pembuatan produk tersebut. Secara umum, layout didasarkan dapat berhasil pada beberapa situasi. Pertama adalah posisi tetap. Yang kedua, orientasi proses, tata letak kantor. Yang keempat, letak pandang, eceran, pelayanan. Yang kelima, tata letak gudang. Yang keenam, tata letak produk. Selanjutnya, materinya sudah habis ya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan mengenai aspek teknis dan operasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownload slide-nya atau PPT-nya, silahkan download di kolom komentar deskripsi video ini. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe
channel ini untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Adapun kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.